Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lukman dari kelas PM 2022C dengan NIM 053. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal UAS mata kuliah geometri. Untuk soal yang pertama yaitu Arya mengatakan jika diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu adalah sejajar. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Arya? Biar dengan jawaban Anda lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Menurut saya setuju dengan pernyataan Arya bahwa segi 4 tersebut merupakan suatu jajar panjang. Hal ini dapat kita lihat jika kita permisalkan segi 4 tersebut merupakan segitiga ABCD, di mana diagonalnya membagi 2 sama panjang satu sama lain. Di sini kita dapati diagonal AC berpasangan dengan diagonal DB. Keduanya saling membagi sama panjang satu sama lain, dan keduanya berpotongan di titik O, sehingga kita dapati AO sama panjang dengan CO. Kemudian OB sama panjang dengan OD. Nah, dari sini kita juga bisa lihat di sini dari potongan diagonal ini kita dapat melihat ada 4 segitiga yang terbentuk. Ada beberapa segitiga yang terbentuk. Untuk dapat lebih mudah mengerjakan hal ini, kita dapat fokus pada segitiga ini dulu, yaitu segitiga AOB dan segitiga COD, di mana sudut COD dan sudut AOB merupakan sudut yang bertolak belakang, sehingga keduanya komplement. AOB. Melalui teorema sisi sudut sisi, maka kita peroleh segitiga AOB kongruent dengan segitiga COD. Ya, posisinya kita dapat kongruensi dari sama panjangnya AO dan CO tadi dan OB sama OD. Nah, dari kongruensi segitiga tersebut kita peroleh sudut yang bersesuaian, yaitu sudut OAB kongruent dengan sudut OCD. Karena kedua sudut ini, jika kita perhatikan, merupakan sudut dalam berseberangan dari garis DC dan AB yang dipotong oleh garis besar AC, maka garis DC dan garis AB dapat kita katakan sebagai dua garis yang sejajar. Kemudian untuk sudut yang kedua yaitu sudut DOA dan sudut BOC, karena keduanya juga bertolak belakang, maka keduanya juga kongruen. Melalui teorema sisi posisi, maka kita peroleh segitiga DOA kongruen dengan segitiga BOC. Dari kongruensi segitiga tersebut, kita peroleh bahwa sudut OAD kongruen dengan sudut OCB. Dan jika kita lihat
sudut-sudut yang kongruent tadi sebenarnya juga merupakan sudut dalam berseberangan dari dua garis yang dihubungkan oleh garis transversal, yaitu garis DA dan garis DB yang dihubungkan oleh garis transversal CA. Maka jika hal ini sesuai dengan satu teorema yang mengatakan jika terdapat dua garis yang dihubungkan oleh satu garis transversal dan sudut dalamnya berseberangan, maka dua garis tersebut sejajar. Hal ini juga berlaku sama dengan garis sejajar yang tadi. Maka dapat dikatakan GA sejajar dengan CB. Melalui dua pernyataan ini kita dapat simpulkan bahwa bangun segi 4 ini merupakan sejajar genjang. Hal ini dikarenakan telah memenuhi syarat dari sebuah bangun yang dikatakan sejajar genjang, yaitu jika di sisi yang berhadapan merupakan garis yang sejajar, dan hal tersebut akan terbukti melalui kesejajaran DT dan AB dan kesejajaran DA dan CB. Kemudian untuk soal nomor kedua, yaitu buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui garis segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Baik, kita akan buktikan. Di sini kita memiliki segitiga sama kaki ABC, di mana di sini kita dapati garis bagi CO. Dan CO ini membagi sudut ACB membagi menjadi dua sama besar, sehingga kita peroleh di sini ketahui bahwa sudut ACO kongruent dengan sudut BCO. Kemudian kita akan membuktikan bahwa garis CO merupakan garis tinggi dari segitiga tersebut, sehingga kita akan buktikan di sini CO tetap lurus terhadap AB. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwa garis CO membagi dua sama panjang sisi di depannya, sehingga kita akan buktikan bahwa OA sama panjang dengan OB. Pertama-tama buktinya. Kita telah memiliki model di sini. Sebenarnya selain sudut-sudut yang kongruent, ada lagi yang lainnya, yaitu karena ini segitiga sama kaki, maka AC kongruent dengan BC. Oke. Setelah kita ketahui, kita dapat dari garis bagi ini kita dapat melihat ada dua segitiga, itu segitiga ACO dan segitiga BCO. Kemudian garis CO bisa kita lihat, garis CO merupakan garis CO kongruent dengan diri sendiri, merupakan sifat refleksif. Dan seperti yang kita ketahui, AC kongruent dengan BC, dan sudut ACO kongruent dengan sudut BC. Untuk langkah kedua ini sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dari langkah pertama dan langkah kedua bisa kita peroleh segitiga AOC kongruent dengan segitiga BOC. Melalui teorema sisi sudut sisi.
Akibat dari kongruensi tersebut, maka kita peroleh sisi-sisi yang berkesesuaian, yaitu kongruen. Di sini kita peroleh sudut-sudut yang besar kongruen. Di sini kita peroleh sudut COA kongruen dengan sudut COB. Karena keduanya merupakan sudut yang berlurus dan keduanya juga pasangan linear, maka besar sudut COA ditambah besar sudut COB sama dengan 180 derajat. Karena keduanya berlurus dan pasangan linear. Karena keduanya kongruen, maka kita tulis besar dua sudut COA sama dengan 180 derajat, sehingga besar sudut COA sama dengan 90 derajat. Dan hal ini membuktikan bahwa membuktikan bahwa CO tegak lurus terhadap AB. Lalu definisi garis tegak lurus yaitu 90 derajat. Kemudian untuk membuktikan bahwa garis CO merupakan garis berat, kita dapat menggunakan akibat lain dari kongruensi segitiga tadi, yaitu kongruensi dari sisi yang bersesuaian. Di sini yang sisi yang bersesuaian yaitu AB dan OB, di mana keduanya kongruen. AO kongruen dengan OA kongruen dengan OB, sehingga panjang OA sama dengan panjang OB, sehingga garis CO merupakan garis berat dari segitiga ABC terbukti, karena garis CO membagi dua sama panjang sisi dan depannya. Dan untuk garis CO sebagai garis tinggi juga telah terbukti tadi, karena garis CO ditarik dari titik sudut C dan titik sudut ACB tegak lurus terhadap sisi di depannya, yaitu sisi AB. Oke, untuk nomor 3, soalnya sebagai berikut. Jika terdapat sebuah lingkaran dan terdapat titik P di luar lingkaran, titik P dan dari titik P tersebut ditarik sebuah garis L yang memotong garis H yang memotong lingkaran di titik Q dan titik L. Dan di mana PG merupakan eksternal, lagi ada di sini dan L potongan di sini. Garis tadi memotong Q dan L. Kemudian terdapat garis lain yaitu garis G yang memotong lingkaran di titik S dan titik T. Dimana di sini PS merupakan eksterior dari wilayah eksternal dari lingkaran, sehingga
berarti di sini. Potongan berarti di sini. Kita di sini akan membuktikan bahwa bahwa PQ dikali PR sama panjang PQ dikali PR sama dengan PS kali PP. Untuk akar pembuktiannya ada sebagai berikut. Sebelumnya kita tarik garis terlebih dahulu, kita hubungkan T dengan Q. Kemudian kita hubungkan S dengan L. Dengan menghubungkan Q dan D, kemudian menghubungkan S dengan R, kita peroleh dua segitiga, yaitu yang pertama segitiga PQD dan segitiga PSR. Setelah kita dapat dua segitiga ini, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuktikan bahwa dua segitiga ini merupakan segitiga yang sama. Untuk pertama, kita dapati bahwa sudut IPT dan sudut SPR merupakan dua sudut yang sama karena karakteristiknya sama. Sehingga karena keduanya merupakan dua sudut yang sama, kita peroleh sudut SPR kongruen dengan sudut IPT. Kemudian untuk selanjutnya sudut QRS dengan sudut QTS merupakan sudut yang bersesuaian dan kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu busur IS. Sehingga dapat kita katakan bahwa besar dari kedua sudut tersebut sama, sehingga sudut QTS kongruen terhadap sudut SRQ. Dikatakan menghadap busur yang sama. Nah, jika dalam segitiga, jika dua sudut yang bersesuaian diketahui telah dalam segitiga, jika dua sudut yang bersesuaian adalah kongruen, maka satu sudut yang bersesuaian lainnya juga kongruen. Sehingga di sini kita dapati satu sudut sisa yang bersesuaian lainnya yaitu sudut TGP kongruen dengan sudut PSR dan sudut RSP. Berdasarkan teorema sudut-sudut dan dari ketiga sudut yang bersesuaian yang telah kita ketahui bahwa kongruen, maka bisa dikatakan bahwa segitiga PGP sesambung dengan segitiga
PSR. Nah, dari kesepakatan tersebut kita peroleh suatu perbandingan bersama bahwa PS per PI sama dengan PS per PI sama dengan PR per PT. Dan ini dapat kita kali silang sehingga kita peroleh PI kali PR sama dengan PS kali PT. Sehingga ini terbukti. Pada soal 4A ini kita akan membuat sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal yaitu ABFE dengan panjang AB sama dengan 5 cm, AE 4 cm, dan sudut dan sisi ortogonalnya yaitu BC 8 cm dengan sudut surut 120 dan perbandingan proyeksi yaitu 2/3. Pertama-tama kita gambar AB terlebih dahulu dengan panjang 5 cm. AB 5 cm. Setelah itu kita gambar sisi ortogonalnya, rus ortogonalnya dengan sudut-sudut yaitu 120 derajat, sehingga untuk lebih mudah kita dapat membuatnya 60 derajat dari kiri. Di sini dengan panjang ortogonalnya nanti 8 cm, tapi akan kita bandingkan dengan perbandingan proyeksinya. Pertama-tama kita buat 8 cm terlebih dahulu. Untuk mendapatkan perbandingan proyeksi sebesar 2/3, kita dapat menggunakan garis bantu sebagai contoh. Kita buat garis bantunya ini dibagi menjadi 1, 2, 3. Setelah itu kita tarik lurus ini titik ketiga dengan ujung garis ortogonal tadi. Kita dapati untuk panjang proyeksi 2/3 dari 8 cm yaitu ada di sini, sehingga AD berada di sini. Nah, lalu kita buat sisi ortogonal yang lain dari titik B dengan sudut surut sama yaitu 60 derajat. Setelah kita dapat garis yang sama tadi, kita tinggal ambil sepanjang ini 5, kurang lebih 5,3.
kita hubungkan ini panjangnya, panjang dari CD atau DC 5 cm. Sama seperti AB tadi 5 cm. Kemudian untuk ke atas kita tinggal membuat garis tegak lurus terhadap sisi-sisi, terhadap titik-titik di bawah ini. Kita tarik garis. Panjangnya untuk tingginya yaitu 4 cm. Dari sini kita peroleh bidang frontalnya terlebih dahulu. Itu bidang frontal ABFE. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat garis yang tegak lurus terhadap CD. Nah, kita peroleh untuk sudut tegaknya dari C dan D. Ini kita garis dengan panjang yang sama yaitu CG sepanjang 4 cm. Kemudian DH sepanjang 4 cm juga. Setelah kita peroleh, kita tinggal menghubungkan titik-titik tadi. Nah, untuk yang bagian dalam kita berputus-putus tekstil.
Sekarang sudah kita dapati sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFG dengan panjang AB 5 cm dan panjang AE 4 cm dan bidang dan sisi ortogonalnya atau sisi ortogonalnya yaitu AD dan BC dengan panjang 2 dengan panjang yaitu 2/3 dari 8 cm melalui bidang proyeksi tadi, dan sudut-sudutnya yaitu sebesar 120 derajat. Oke, pada soal terakhir ini yaitu soal 4D, kita akan membuat sebuah irisan dari prisma segi 5 ABCD dan BHIJ melalui 3 titik yang diketahui, yaitu titik PR, Q. Pada kali ini saya akan menggunakan teknik diagonal bidang untuk membuat irisan tersebut. Yang pertama akan kita lakukan yaitu kita akan menghubungkan titik-titik dari diagonal bidang yang memuat titik yang diketahui. Di sini saya akan menggunakan diagonal bidang ADIF. Kita hubungkan titik-titik dulu. Nah, setelah itu langkah kedua kita akan menghubungkan titik-titik dari diagonal bidang yang memuat satu titik yang diketahui. Di sini saya akan menggunakan diagonal bidang BEJD. Mana diagonal bidang ini memuat satu titik yaitu titik R pada garis BEJD. Nah, dari diagonal bidang, dari dua diagonal bidang ini kita peroleh suatu perpotongan di sebuah garis, yaitu di sini kita peroleh garis KL. Untuk langkah selanjutnya kita hubungkan titik PQ. Dan dari perpotongan titik PQ dengan garis KL, kita peroleh titik baru yaitu titik N. Kemudian kita tarik garis dari titik R menuju titik N sehingga memotong garis BC. Memotong garis BC di titik baru yaitu titik N. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat diagonal bidang lain yang memuat satu titik yang diketahui. Kita akan menghubungkan titik-titik dari diagonal bidang ECEJH. Dari perpotongan antara diagonal bidang CEGH dengan diagonal bidang ADIF, kita peroleh sebuah perpotongan berupa garis, yaitu garis XY. Di mana garis XY ini juga berpotongan dengan garis PQ, di mana terdapat titik O. Langkah berikutnya yaitu kita tarik garis N lalu titik O sehingga berpotongan dengan garis C, sehingga kita peroleh
titik terakhir untuk mendapatkan sebuah potongan atau irisan dari segi plusma segi minima ini. Kita hubungkan, kita peroleh akhirnya sebuah irisan dari plusma segi minima ini berupa untuk segi 5 P tadi titiknya U PR U PR uji PR UGN. Kita peroleh irisan sebuah segi 5 ini berupa namun segi 5 PR UGN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.